Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini sore ya. Hari ini hari Sabtu sore. Sore ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng Mas Yusya Ashari. Beliau kemarin 2019 berada di marching band Universitas Muhammadiyah Surakarta dan membawa marching band Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Grand Prix Marching Band 2019. Mantap loh. So, nggak panjang-panjang, nggak lama-lama, kita introducing langsung. Ini dia, Mas Yusya. Moga Mas Yusya. Halo, selamat sore Mas Kiceng. Selamat sore penonton yang nantinya akan nonton video Mas Kiceng tentunya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusya Ashari, biasa dipanggil Yusa. Saya di sini sebagai pelatih drill and display. Dalam konteks ini saya melatih di marching band Universitas Muhammadiyah Surakarta yang kemarin pada tahun 2019 mengikuti kejuaraan Grand Prix Marching Band di Istora Senayan. Saya dari UNS ya, dari Marching Band UNS. Saya berkelana ya, mencari pengalaman, mencoba untuk mengeksplor kemampuan, mengeksplor ilmu, dan akhirnya saya berangkat ke GPMB dengan tim Marching Band Universitas Muhammadiyah Surakarta. Itu saja sedikit dari saya. Mantap. Keren ya. Ternyata memang asalnya dari Solo juga ya. Maksudnya dari Surakarta, sekitar Solo Raya lah ya. Oke, mantap. Jadi yang pertama nih pengen ngobrol nih. Jadi unik ya. Kemarin MBUMS ya, kita sebutnya MBUMS ini bawa paketnya difabel gitu ya, tentang orang yang punya kebutuhan khusus lah ya, atau disabilitas. Nah, Mas Yusya, kenapa sih memilih tema ini bareng teman-teman kemarin tentang difabel atau icon ini? Monggo Mas Yusya. Ya, jadi saya cerita dari awal dulu. Semoga ini sesuai ya dengan semua hal yang dari awal ada di Marching Band UMS. Di situ saya kan diundang untuk melatih, dan di sana saya bertemu dengan senior-senior saya juga, teman-teman partner pelatih yang lain. Dan di saat itu ketika saya datang ke sana, sudahlah tercetus itu tema difabel. Nah, setahu saya dan pastinya ini juga karena alasan sosial, tema ini diangkat sebagai bentuk apresiasi kita kepada para teman-teman atau istilahnya kalangan difabel atau disabilitas, di mana mereka masih banyak ya yang disepelekan atau dipandang sebelah mata karena kekurangannya. Ya. Padahal di balik kekurangan itu semua, kita semuanya yakin bahwa teman-teman yang punya kekurangan atau disabilitas ini pasti tetap akan ada yang namanya kelebihan. Nah, di situ betul. Kita angkat tema ini itu karena kita ingin menunjukkan gitu bahwa difabelkah, non difabelkah, kita semuanya yang normalkah, ini sebenarnya semuanya sama. Kita pasti yang normal pun juga punya kekurangan dan juga punya kelebihan. Sama halnya dengan teman-teman difabel yang secara fisik mungkin kita lihat kekurangannya, tapi di balik itu semua sebenarnya kelebihan mereka itu sangat luar biasa, dan kita apresiasi dalam bentuk tema marching band. Mantap. Ya, tema difabel kemarin seru banget sih menurut saya ya. Show-nya maksudnya nggak umum gitu, pemilihan dari konsep pagelarannya benar-benar itu bukan dibuat-buat ya tokohnya ya. Maksudnya memang beliau juga salah satu tokoh inspiratif juga, di mana menyatakan bahwa dia difabel belum tentu tidak bisa berprestasi gitu. Buktinya si tokoh yang kemarin ikut membantu di UMS, beliau bisa memainkan alat musik hanya menggunakan kaki ya, maksudnya sama sekali
tidak menggunakan bantuan tangan, di mana umumnya alat musik tersebut trompet biasanya dimainkan harus pakai tangan gitu ya, maksudnya normal umumnya gitu ya. Wow, luar biasa Pak. Mantap bos. Suante loh ya, ini para penonton yang di rumah suante Itu aja. by the way Mas, sedikit cerita tentang tokohnya ya. Boleh. Menyambung yang kenapa sih tema ini tadi diangkat. Jadi satu tokoh ini namanya Salwa ya, panggilannya Salwa. Beliau seorang pelajar SMK seni di Solo, yang mana itu kita kenal bahwa dia adalah seorang penyandang disabilitas yang punya kemampuan luar biasa. Salah satunya adalah memainkan alat musik, dan bukan cuma trompet ya. Alat musik yang bisa Salwa mainkan itu bukan cuma trompet ternyata. Banyak berarti tapi ya. banyak alat musik. Wow. Banyak sekali. Kayak piano Mas, piano, terus kemudian bass elektrik, tuh kemudian dia juga bisa melukis juga ya. Nah, dari situlah kita kenal, kemudian kita ajak, dan dia sangat excited. Memang sih awalnya minder ya ketika kita ajak latihan bareng teman-teman yang mungkin berbeda kondisinya dengan dia, tapi lambat laun seiring jalannya waktu dia juga bisa nyaman dan benar-benar excited dengan tema yang kita bawakan. Apalagi dia sebagai tokoh utama yang jadi inspirasi utama dalam pagelaran itu. Luar biasa memang si Salwa itu ya. Mantap, keren. Siap, mantap. Oke. Selanjutnya nih, ini biasanya dialami oleh teman-teman pelatih display maupun pelatih musik ya selama proses pagelaran. Jadi Mas Yusya, kemarin waktu di MBUMS itu proses yang paling berat selama dari awal proses, misalnya dari basic drill terus atau mungkin seleksi pemain sampai selesai final, sampai pulang dari Jakarta ke hometown lagi di Solo, apa sih Mas kemarin? Ini ya, jadi MBUMS itu terakhir GPMB kalau nggak salah ya, seingat saya itu 14 atau 17 tahun sudah nggak ikut GPMB ya? Lagi. Jadi udah jangka waktunya itu udah ya, meskipun di tengah-tengah situ ada kejuaraan. Dan setahu saya juga MBUMS itu belum ada yang namanya materi drill and display sepanjang sebelum saya masuk ke situ. Jadi satu hal utama yang menjadikan kesulitan bagi utamanya saya sebagai pelatih drill and display adalah menanamkan menanamkan dasar apa itu drill, apa itu display, yang mana sebelumnya mereka tidak tahu karena tidak diajarkan sama sekali, belum ada basicnya, dan memang benar-benar unit MBUMS ini memang belum tersentuh sama sekali dengan yang namanya drill and display sepanjang setelah vakum dari GPMB tadi ya Mas ya. Jadi memang keberjalanannya proses yang paling sulit adalah belum ditancapkannya dasar drill and display. Jadi kalau di unit lain mungkin kita pelatih datang mengajarkan drill and display, bisa dibantu dengan senior-seniornya yang mungkin sudah pernah punya pengalaman sebelumnya gitu ya. Ya, betul sekali. Kalau di UMS itu belum ada sama sekali, ya ada 1-2, tapi itu juga masih kurang sekali untuk dasarnya gitu. Jadi kesulitan terbesar saya ketika itu adalah benar-benar untuk menanamkan drill and display sepanjang proses. Wow, itu berat banget ya. Iki jago keluruk gemblung iki. Keluruk terus. Itu kalau bahasa Jawanya ini Mas, apa? Babat hutan Mas. Jadi babat alas kita ngawalin, babat alas. Luar biasa, mantap. Memang rasanya bisa saya bayangin maksudnya di awal proses di mana sebelumnya belum pernah ada mengenal drill and display, apalagi ini jangkanya belasan tahun ya. Wow, luar biasa. Mantap. Yes. Mantap. Oke. Selanjutnya nih, wah ini seru juga nih. Ada chart display yang repot nggak sih Mas kemarin? Yang bener-bener dikerjakan tuh sampai karantino itu nggak kelar-kelar itu. Sampai gila pelatihnya minum
obat sakit kepala sampai sak bisa ngono lho. Panadol ekstra, Mas. Sebut merek nggak boleh loh. Oh iya. Lanjut aja loh. Sensor. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat band director saya, Mas Opi. Kemudian musik director, juga Mas Thomas, pelatih-pelatih yang lain, Ulum, Iqbal, kemudian Madila, dan juga desainer displaynya. Terima kasih telah dibantu untuk mungkin guru kita semua ya, Mas Adi Nur Said. Adi Nur Said ya, dari BCK ya. Mas Adi Nur Said dari BCK. Jadi beliau yang membuat atau menggambar desain dari display. Saya ingat satu chart yang itu mungkin dari awal dibuat, kemudian ditransfer, dan mungkin sampai akhir proses pun masih jadi apa ya, chart yang nggak bersih-bersih, selalu direvisi, dibalikin lagi, revisi lagi, karena ya untuk memperbaiki itulah, bikin show-nya jadi bagus. Seingat saya itu ada di bagian follow the leader. Yang movement berapa Mas Yusya? Movement berapa? Movement 5. Oh, movement 5 ya, terakhir 5, ya? Ya, movement 5. Terakhir. Waktu closer itu ada bagian yang brush itu follow the leader, kurva, sama setelah itu menyambung ke follow the leader diagonal. Nah, itu dari awal digambar, ditransfer, kemudian sampai akhir proses dan sampai penampilan pun itu rasanya masih sulit, dan ya tapi alhamdulillah sih hasilnya cukup memuaskan. Berarti yang lagunya Tulus bukan sih? Iya bukan sih? Ya, yang bagian belakang itu ya. Finalenya bagian manusia kuat itu. Oke. Ya, wow, itu kalau nonton videonya memang itu bagian diagonal itu pastikan intervalnya, terus besaran stepnya, langkahnya gitu ya. Betul sekali. Iya. Oke. Dan itu sih jadi ini Mas, jadi satu nilai plus juga sih akhirnya ketika kita dengarkan masukan dan koreksi dari juri waktu itu, dan banyak sekali juri yang suka dengan desain yang seperti itu, dan ya pencapaiannya bisa dibilang berkat kerja keras kita semua yang ada di proses, akhirnya ya membuahkan hasil yang cukup memukau sih untuk bagian endingnya itu. Ya, mantap ya, mantap banget. Buat teman-teman yang belum nonton atau udah nonton, coba cek di bagian itu, dari bagian endingnya materi yang disampaikan Mas Yusya itu tuh yang kemarin sempat bikin sakit kepala itu ya, sampai pelatihnya guling-guling di tribun itu, penonton dari scaffolding ke bawah ya, karena pusing nggak kelar-kelar ya. Oke, next. Tahu banget lah. Next. Kan kemudian setelah proses, terus karantina, selesai konser PAMI, terus kemudian lomba hari pertama tuh Mas, atau hasil penyisian, atau pas lomba hari pertama itu gimana Mas persiapan anak-anak, terus menyikapi finally we got here gitu loh, akhirnya kita di Istora dan akhirnya kita lomba, terus karena ya itu tadi tidak ada senior atau pendahulunya yang, karena sudah lama banget vakum kan ya Mas ya, artinya vakum dalam dunia display gitu ya maksudnya. Terus kemudian akhirnya selesai latihan, TC, karantina, terus akhirnya lomba nih. Nah, gimana waktu itu persiapannya Mas? Jadi saya bilang bahwa perjuangan teman-teman MB WMS ini luar biasanya karena satu, unit ini terbilang baru ya di GPMB di tahun-tahun sekarang ini, karena sebelum-sebelumnya 5 tahun, 10 tahun sebelumnya juga belum pernah ikut. Pasti banyak lah kekurangan, kemudian kaget juga karena belum pernah ikut perlombaan ke Jakarta sekelas GPMB, kemudian mengurusin tempat latihan, jadwal, itinerary, dan lain sebagainya. Dan itu cukup menguras pikiran dan tenaga orang-orang yang berada di belakang layar, dan juga orang-orang yang berada di lapangan, termasuk kami para tim teknis dan juga player.
di babak penyisihan persiapan kami itu sebenarnya Mas sangat ini ya luar biasa karena terbentur tidak ada tempat latihan yang proper. Jadi karena kita sebenarnya kan nantinya kan tampil di indoor nih. Nah, tapi H-3 atau H-2 sebelum kita berangkat ke Istora, kita masih latihan di lapangan rumput yang sebenarnya itu nggak proper banget dan ya karena itu tadi lah kita masih istilahnya kaget untuk menghadapi situasi seperti ini. Tapi dengan semangat dan pengkondisian dari teman-teman manajerial, kemudian pengurus, juga tim teknis, akhirnya ini semua bisa kita situasikan dengan baik. Kemudian untuk secara teknis sih, terutamanya di drill and display, itu ketika penyisian, saya cuma menekankan bahwa ketika nanti kita masuk ke Istora dan akhirnya kita akan menampilkan paket yang selama ini kurang lebih selama 1 tahun kita pelajari, itu sebenarnya bukan hal yang sangat berbeda. Tapi itu hal yang sama seperti kita lakukan setiap hari, sama seperti yang kita lakukan setiap latihan. Yang membedakan hanya kita dilihat lebih banyak orang saja dan di situ ada yang menilai. Jadi dari segala hal sesuatunya ya sebenarnya sama-sama display juga, main alat musik di lapangan yang ukurannya pun sama. Cuman bedanya depan sekarang penontonnya tuh lebih wah gitu kan, karena di dalam Istora atau sendirilah apa ya rasanya di dalam Istora gitu. Itu begitu pintu dibuka kayak angin-angin surga gitu ya. Iya. Oke. Kalau hasil penyisiannya Mas Yus ya, hasil penyisiannya peringkat sementaranya gimana tuh? Cukup puas atau ada bagian-bagian yang rasanya kok ada yang kurang, something wrong with it? Ya, waktu itu sih kalau saya pribadi, ini jujur ya, sebenarnya saya waktu itu target pribadi saya dengan hasil yang saya lihat selama kurang lebih ya satu tahun proses. Ya, proses ya, selama proses. Saya ngasih range sebenarnya waktu itu, ini mungkin lah juara dapat nomor 5 atau 6. Itu sudah menurut saya sudah satu pencapaian yang baik gitu kan. Itu target pribadi, entah dari target teman-teman pelatih yang lain, tapi secara tim teknis juga kami sebenarnya nggak ada target sih. Intinya kita tampilkan yang terbaik gitu. Nah, dan alhamdulillah, syukurillah, waktu penyisian dengan hasil sementara kami mendapat nomor 4. Alhamdulillah. Peringkat keempat. Alhamdulillah sekali. Keren ya. Oke, berikutnya Mas. Habis penyisian itu kan sambil nunggu pengumuman lah ya pastinya ya dari Pak Beni ya untuk sampaikan pengumuman peringkat sementara. Habis itu recovery latihan yang dikerjakan untuk menyongsong final sambil dengerin komentar juri kayak gitu-gitu apa tuh Mas? Treatmentnya apa Mas? Treatmentnya ke player ya. Kalau dari tim teknis sih kami awalnya memberi motivasi, memberi semangat yang sebenarnya player-player itu teman-teman kita yang ada di lapangan itu sebenarnya kaget. Kita alhamdulillah dapat ranking 4 gitu. Ya sudah pencapaian yang sangat luar biasa kan dengan segala keterbatasan yang ada. Kita tetap memacu secara motivasi ya, secara mental karena teman-teman player ini juga kebanyakan hampir 80% itu masih umur di marching band-nya masih baru 1 tahun lah, menginjak ke 2 tahun lah. Jadi mental, apalagi mental kejuaraannya ya, how I want to fight in championship. Iya, betul. Itu masih kita push untuk motivasi dan secara mental dan sambil mendengarkan masukan dan komentar dari juri, kami para tim teknis merumuskan apa yang akan kita perbaiki di latihan setelah babak penyisian kemarin menuju ke final. Jadi kita tidak banyak yang dirubah sih sebenarnya. Cuman kita memastikan hal-hal detail yang di situ bisa menjadikan momen dan mengangkat pagelaran jadi lebih spektakuler lagi sesuai dengan arahan dan masukan dari para juri di situ. Kalau dari drill and display kemarin banyak Mas Yusa yang diberesin dah? Kalau drill and display ada, seingat saya ada 2 chart
yang dari penyisihan ke final itu saya rubah. 2 chart nih. Ya. Ingat banget saya itu. Jadi kalau nggak salah movement 3 bagian balat ketika center kita bentuk circle gitu, pemain musik dan color guard. Circle-nya ini kita rubah yang tadinya hanya one line, kita rubah jadi bentuk yang lebih gemuk lagi. Jadi kita expand one line-nya jadi 2 atau 3 line. Itu ya sesuai ini sih, masukan dari juri karena something itu sih. Oke, iya. Mantap. Tapi terus kemudian menuju dari penyisian, terus kemudian recovery, menuju final, terus akhirnya final, kejadian nggak Mas Yusya terhadap, maksudnya ya kita kan ekspektasi lah ya terhadap komentar jurinya kemarin terhadap drill and display gini-gini nih, oke kita coba kerjakan lah ya di waktu yang mepet itu. Kemudian waktu final, terus kemudian pengumuman keluar, ada perbedaan yang signifikan nggak sih dari hasil penyisian, terus kemudian kita recovery dan mencoba untuk memastikan beberapa bagian ini, kemudian sampai ke final, dia signifikan nggak sih Mas? Kalau dari drill and display ya, secara signifikan atau enggaknya itu cukup signifikan karena player-player, para teman-teman player ini jadi lebih yakin mengerjakan ketika mengetahui hasil yang tadi. Jadi secara mungkin cara berjalan, kemudian postur, keyakinan, kemudian teknik-teknik berdisplay maupun drillnya juga jadi semakin kuat secara nggak sadar ya. Teman-teman tuh jadi lebih kuat karena ya mungkin itu tadilah. Kalau kan penyisian baru mencoba untuk yang pertama kali ya Mas ya. Mungkin masih ada rasa kaget gitu. Nah, menuju finalnya dengan semua persiapannya yang cukup mepet itu, anak-anak jadi lebih yakin. Yang tadinya mungkin jalannya masih kurang pakai gitu ya, postur yang baik ya, kurang tekniknya juga, di final overall jadi lebih ada peningkatan yang sangat signifikan. Oke. Iya, karena umumnya hari pertama tuh hampir 70% tuh nervousnya gede dan besar sekali gitu ya. Iya. Maksudnya kemudian masuk recovery, kemudian dia merasa oke, sudah belonging di dalam istoranya, terus kemudian sudah cukup nyaman dengan ya environmentalnya, terus ditambah ini penampilan kedua ya, maksudnya lebih tenang kayak gitu-gitu kali ya. Akhirnya mungkin membawa ke efeknya ke penampilan yang lebih baik secara individual mungkin ya Mas ya. Yes. Ya. Ada kemudian peringkatnya gimana Mas? Ada naik kah? Dari sebelumnya kan di 4 ya? Iya, sebelumnya di 4. Kalau peringkat masih sama di hasil finalnya sih masih sama, cuman dari nilainya ya ada yang naik sedikit, ada yang naiknya cukup banyak gitu. Jadi sama-sama bersaing dengan yang atasnya gitu. Ya, oke. Karena mungkin ketika UMS peringkat 4, peringkat 1, 2, 3 sementara ini juga mengalami perbaikan di banyak lini juga. Artinya pastinya tetap maunya ke atas semua gitu kali ya. Iya, pastinya. Ya. Oke. Siap. Oke, Mas Yusya. Thank you banget udah berbagi. Sama-sama. Terus Mas Yusya, salam buat. Terima kasih Mas Kiceng. Terakhir Mas Yusya, pesan-pesan buat teman-teman marching band di luar sana, apa sih motivasinya Mas Yusya terhadap drill and display yang Mas Yusya biasa kerjakan untuk menunjang penampilannya jadi lebih baik? Monggo. Ya, ini mungkin juga saya ambil dari motivasi atau ilmu yang diajarkan Mas Kiceng juga ke saya. Sebenarnya drill and display ini bukan suatu hal atau materi di marching band yang menjadikan momok bagi setiap playernya. Kadang-kadang waktu dulu saya juga jadi player, kemudian sekarang pun sudah menjadi pelatih, itu kadang-kadang drill and display ini masih dijadikan sebagai momok yang mana ini materi yang bosenin, materi yang paling bikin kita capek, materi yang isinya cuma jalan aja itu. Nah, tapi di balik itu semua, menurut
saya pribadi ketika marching band itu nggak ada drill and display-nya, itu cuman bisa dikatain sebagai sebuah band aja, bukan marching band, karena ada kata-kata marching itu ya. Itulah apa namanya, sebenarnya pentingnya drill and display itu ada di situ. Dan untuk menunjang pagelaran atau penampilan kita selama di marching band, ya secara drill and display kita harus tahu apa fungsi drill and display, kemudian tujuannya sih apa sih kalau kita ini belajar drill and display, supaya ketika kita bermain musik kita punya posisi, postur dengan baik, sehingga cara bermain musiknya jadi lebih nyaman, enak gitu. Kemudian ketika kita berdisplay, kenapa sih kita harus belajar drill dulu? Karena yaitu ketika kita display sambil nantinya juga bermain musik, kita harus punya basic atau dasar dulu yang baik, supaya ketika nanti kita drill, diberi materi dan dibawa ke display, kita jadi lebih nyaman untuk memainkan paket atau materi yang nanti akan kita tampilkan. Sehingga ketika nanti drill and display ini dikolaborasikan dengan musik, menurut saya itu akan jadi satu hal yang excellent, luar biasa. Wow, mantap. Mantap. Siap, oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Mas Yusya, sehat-sehat terus. Terima kasih Mas Kiceng. Sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi Mas Yusya. Semoga selalu sehat. Nggak tahu ini corona di sana mungkin ada kegiatan lah ya, semoga lah ya. Itu memang amin. Di seluruh dunia memang karena pandemi corona ini lagi kacau ya. Kami teman-teman marching band ya jadi ikut off juga karena sekolah libur, terus belum tentu juga nanti kemudian kalau udah new normal bisa latihan lagi. Ya sementara ini mungkin rasanya kita masih bisa untuk berbagi, udah alhamdulillah, udah syukur banget lah ya. Alhamdulillah banget. Oke. Terima kasih juga Mas Kiceng ya. Yap, sama-sama. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.